Oke, saya punya beberapa dokumentasi terkait dengan kegiatannya Ottomania ya Mas ya. Mas Aris, kita perlihatkan bersama bahwa ini tadi yang disampaikan oleh Mas Aris. Kami mendukung Gatel. Gatel. Ini bersama Rifat Sungkar ya waktu itu ya? Kumpul komunitas Ottomania. Nah ini juga ada KKO katanya khusus ya? Iya, Rutin ini ya bertemu? kumpul komunitas Ottomania. Jadi gitu. komunitas-komunitas kita kumpulin, kita minta mereka dari kelompok-kelompok kecil ikut deklarasi, mereka sadar bahwa keselamatan berlalu lintas dan tertib lalu lintas itu sangat penting. Dan yang diambil Rifat Sungkar karena dia selalu tertib. Shift bell-nya karena di balap kan. Jadi nggak mungkin Oke, ini yang kerjasama dengan kepolisian ya? Waktu operasi simpati. Oke. Nah, ini yang tadi dibilang tempel stiker. Yang nempel malah polisinya ya? Iya. Dia ini yang lolos. Ya. Ini dari rekan-rekan. Iya. Oke. Ini kegiatan. Nah, Kalau ini ini yang gimana nih Mas? Ini berdiri. Tempel nih. Langsung Saya aja udah sudah nyebar. mengira pasti doyan yang ini. Tempel Ini yang kayak di gini nih. Palmera, berdiri di belakang garis putih. Oh, biasanya orang apalagi mohon maaf kalau motor biasanya depan-depanan Waduh, di ya. depan, iya. Karena begitu kayak mau ini Mas, kayak mau trek-trekan kan? Iya. Begitu aja langsung Benar. gitu Itu ya. udah di sini memang udah cukup kacau. Nah, kita turun ke jalan. Dan jam itu pinter banget secara psikologi massa yang suruh berdiri cewek itu, kalau yang berdiri akbar ditabrak itu Mas. Iya. Itu kan untuk mencegah ngantuk tuh Pak Ustadz. Biar nggak ngantuk itu. Hubungannya apa, Bar? Iya, mau Nggak ngantuk diminta dengan dijelasin aja Pak Ustadz. Oke. Terus kalau kerjasama dengan JDDC ini dalam rangka apa Mas? Iya, karena Mas Jusri ini sering menjadi narasumber kami dan dia juga seorang penggiat keselamatan berkendara. Dia instruktur dan jam terbangnya cukup tinggi. Jadi makanya kita bekerja sama. Ini darat apa udara? Darat. Bukan jam terbang, maksudnya pengalamannya, Wi. Pengalaman, Pak Ustadz. Pengalaman. Jam darat. Baru kali ini editor diedit. Maaf Pak Ustadz. Iya. Kalah tua saya. Oke, nah supaya lebih lengkap cerita apa yang disampaikan oleh Mas Aris ini, saya akan langsung mengundang Mas Aco Bule dan sekaligus Mas Jusri dari JDDC. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Mas Jusri, terima kasih. Waalaikumsalam. Mas Aco, ya. Monggo silakan. On time. Ya. Tertib kan? Tertib, karena kita sudah mengatur waktu, sudah merencanakan perjalanan, sehingga kita bisa menghindari Kemacetan. Jadi nggak ada alasan ya kalau terlambat datang karena macet kayak Akbar ya. Terus Uang kita kebut-kebutan lahirnya di alasannya. Jakarta, tinggal di Jakarta, kalau kita bilang macet, itu sesuatu yang mencoba mengkambing hitamkan situasi yang ada. Sebenarnya nggak bisa, nggak usah begitu. Jadi kita bisa tidak. mental kita jangan menyalahkan orang lain, tapi Betul. kita harus mempersiapkan diri kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi keadaan ya. Mas Jusri, kerjasama dengan Ottomania, ini dalam konteksnya apa nih Mas? Kegiatannya apa sih Mas? Atau mungkin sekaligus dengan nanti cerita juga Mas Aco Bule. Betul. Kalau kami sendiri kebetulan merupakan hobi sekaligus profesi yang sudah kami lakukan sejak tahun 84. Saya kebetulan bergabung dalam satu perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di bidang keselamatan di jalan. Dari tahun 84. Dan kebetulan memang panggilan hati karena saya adalah bagian sehari-hari di jalan, pernah mengalami segala macam. Jadi begitu terdengar dengan ide dari Gatel dan Jadi gatel deh ya. Jadi gatel. Memang sudah gatal dari dulu karena kalau kita ngelihat kerugian ekonomi ataupun kematian-kematian yang terjadi di Lalu Indonesia lintas ya. tiap tahun ini luar biasa. Jadi begitu ada yang menggerakkan, ada yang memfasilitasi, saya menjadi begitu semangat, energik untuk terlibat di dalam hal ini. Paling nggak ini ibadah bagi saya. Mas JDDC ini Jakarta Defensive Driving Consulting. Tugasnya apa nih Mas? Tugas kami memberikan kebutuhan dari korporasi-korporasi biasanya, awalnya korporasi yang memang punya standar keselamatan di jalan nomor 1. Perusahaan-perusahaan ini biasanya hanya multinasional. Multinasional, jarang sekali perusahaan yang berbasis lokal gitu. Yang peduli jadi gitu ya. multinasional. Dan mereka dulu-dulu atau sebelum-sebelumnya mereka membawa standar ini dari luar untuk kepentingan perusahaan mereka, termasuk asetnya, karyawannya,
image mereka dalam hal keselamatan, karena mereka menempatkan keselamatan dalam hal safety itu sebagai fondasi dari bisnis continuity mereka. Iya, Nah, kami menyuplai kebutuhan mereka dari hulu hilir. Hulu hilir dari membuat manajemen sistemnya sampai mensosialisasi, bahkan kalau ada kecelakaan kami diminta untuk melakukan investigasi kecelakaan tersebut. Saya ngalami betul karena kita sering diajak ke, terutama yang mining ya, yang perusahaan-perusahaan Afrika, biasanya dia nggak mau bergerak sebelum kita pakai seat belt sampai klik betul. Padahal di belakang loh ya, kalau di depan oke, di belakang pun harus begitu. Bahkan setiap kecepatan tertentu lewat batas, bunyi, betul. dan itu kan tidak mentradisi di tempat kita kan, gitu ya. Kalau keterlibatan komunitas NMAX sendiri seperti apa ini Mas Aco, bule? Ini pasti bule karena rambutnya baru. Jadi saya pribadi dan teman-teman di komunitas punya kegelisahan yang sama tuh Mbak Desi sama Pak Ustadz. Iya. Karena motor terus terang sering jadi apa ya? Sering jadi sasaran kemarahan orang karena perilaku di jalan yang nggak safe, jauh dari safety malah Pak De. Betul. Saya baru tadi cerita, kan biasanya di depan garis tuh, pengen cepet-cepetan dulu-duluan kalau di traffic light gitu itu kan. masih merah aja langsung jalan, Langsung padahal hijau jueng, belum lah ya, belum gitu. hijau aja. Itu belum nyebelin Pak Ustadz. belum nyebelin. Kita berhenti di klakson. Tin suruh maju. Iya, Itu iya. kadang kan kalau kita kalau bulan puasa cobaannya itu kadang kan Pak De. Oh iya. Mesti jauh lebih sabar. Betul. Nah, dengan tingginya angka kecelakaan yang disumbangkan oleh motor ini, kita sendiri punya program-program internal. Jadi kita reguler kerjasama dengan minta tausiah dari JDDC dan teman-teman penggiat keselamatan yang lain. Kebetulan pihak Ottomania punya program gatel ini, kita langsung tangkep. Ini tempat kita berekspresi soal keselamatan karena naik motor tuh can be fun, can be dangerous. Jadi ini kan sebetulnya esensinya naik berkendaraan, memindahkan kita ke tempat lain. Tapi di tangan yang salah, ini jadi mesin pembunuh yang sempurna. Buat siapa aja, buat kita, buat orang lain. Karena gelisah seperti itu, kita mesti do something nih, mesti berbuat sesuatu. Do somethingnya apa nanti kita ceritain. Karena saya suka sekali di sini ada dua kata yang saya suka. Gelisah dan gatel. Oke, setelah satu ini kita akan dengarkan bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.